Halo semua, berjumpa lagi dengan Mimin yang sebenarnya tidak kalian tunggu-tunggu. Walaupun demikian, sebenarnya Mimin yang selalu menunggu-nunggu kalian. Dengan segala hormat, Mimin ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada kalian yang sudah setia mengikuti channel ini. Maka dari itu, semoga semua yang telah setia mengikuti channel ini selalu Mimin kirim doa dan Al-Fatihah. Semoga dapat masuk ke dalam surga di kemudian hari. Mimin bukan mendoakan kalian cepat meninggal, tapi ini keinginan orang tua kalian sebenarnya. Ya, daripada merepotkan, lumayan kan mengurangi biaya dan beban hidup. Pada video kali ini, Mimin akan berbagi pengetahuan tentang buah yang bisa membunuh manusia. Tapi buah yang saya maksud bukan buah yang Anda pikirkan, ataupun buah yang Anda bayangkan ketika sebelum tidur, ataupun yang saya bayangkan sebelum tidur. Astaghfirullahalazim. Sobat-sobatku yang hampir miskin, apa yang kamu bayangkan atau kalian pikirkan ketika melihat buah yang satu ini? Pasti nampak menggiurkan dan terlihat lezat, bukan? Kalau kamu berpikir demikian, maka kamu salah besar nih sob. Nyatanya, buah yang satu ini sangat berbahaya loh. Seberapa berbahayanya? Bahaya banget deh pokoknya. Jika bom nuklir dapat membunuh ratusan ribu orang dalam sekejap, maka buah ini dapat membunuh hanya pemakannya saja. Tidak seperti anime One Piece yang justru malah memberi kekuatan bagi orang yang memakan. Orang-orang itu berharap perutnya bisa kenyang, tapi kenyataannya justru buah itu mengakibatkan kesengsaraan, kesedihan, dan kehilangan harapan, kayak janji-janji mantan yang menghancurkan seluruh harapan Mimin. Iya, dia dapat menghancurkan semua harapan, termasuk harapan Anda jika Anda mempunyai mantan kayak Mimin. Berbahayanya buah ini sudah pernah dibuktikan oleh seorang ahli radiologi bernama Nicholas Strickland, yaitu pada tahun 1999. Saat itu, ia sedang asik berlibur ke Pulau Karibia. Lu tahu nggak nih Karibia itu di mana? Jika Anda tidak tahu, berarti ada persoalan di dalam keilmuan Anda. Jika Anda melihat video ini, artinya Anda sudah cukup umur untuk memegang gadget. Harusnya sudah cukup pengetahuan Anda tentang tempat-tempat terkenal dari seluruh dunia. Oke, untuk mengobati rasa penasaran Anda semua, akan gue searching. Nah, ini dia tempatnya. Pulau ini merupakan surga tropis yang dilengkapi oleh pantai indah nan sepi. Sesampainya di Karibia, Strickland pergi mencari kerang di pasir putih. Ngapain nyari kerang jauh-jauh? Di pasar juga banyak, tinggal beli. Dan liburannya pun seketika berubah menjadi bencana. Tetapi bukan bencana mantan. Ketika Strickland dan temannya menemukan buah berwarna hijau dan berbau manis yang nampak seperti kepiting kecil tersebar di antara buah kelapa dan mangga di pantai tersebut. Karena penasaran, mereka pun memakan buah tersebut. Lapar banget kayaknya bang. Tidak berapa lama, rasa manis yang menyenangkan berubah menjadi rasa pedih, sesak, dan terbakar. Tetapi bukan terbakar api cemburu. Kemudian keadaan semakin buruk dan Strickland kehilangan kemampuan untuk menelan. Buah itu diketahui berasal dari pohon masinel dengan nama latin Hippomane. Susah banget nyebutinnya. Nih, kamu baca sendiri aja lah. Aku tampilin di layar ya. Bim salah bim. Gimana? Udah tahu kan nama latinnya? Oke, lanjut ya.
Buah ini biasa disebut apel pantai atau jambu beracun. Ini buah kagak jelas banget dah. Sebenarnya ini apel apa jambu sih? Ia tumbuh di beberapa wilayah tropis seperti Karibia, Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Tak juga aku berjumpa. Buah ini juga ternyata memiliki nama lain dalam bahasa Spanyol, yaitu Árbol de la Muerte, yang berarti pohon kematian. Guinness World Record mencatat pohon masinel merupakan tanaman paling berbahaya di dunia. Kenapa Guinness sampai memberikan gelar tanaman berbahaya? Lah, mana saya tahu bang? Saya kan bukan pohonnya. Teruntuk lu bocil-bocil di seluruh dunia, jika lu sering kalah main FF, ada baiknya lu makan nih buah. Dijamin masa lalu bertambah. Tapi bukan di dunia masalahnya, melainkan masalah di alam kubur. Menurut Florida Institute of Food and Agriculture Science, semua bagian pohon masinel sangat beracun. Melakukan kontak dengannya bisa menyebabkan kematian. Nah, buat para manusia yang telah merasa tersakiti oleh pasangan, yang memang dikarenakan lu kagak sesuai ekspektasi pasangan, saran gua, banyak-banyakin ngaca dan memperbaiki diri. Kebanyakan orang yang gua lihat cara berpikir, logika, dan nurani kagak sinkron. Kalau Anda tidak mengerti kalimat yang saya katakan, artinya Anda belum siap menggunakan gadget. Rasanya harus gua buat juga tagline Indonesia Membaca. Mengapa? Ya, makin banyak membaca, makin banyak pengetahuan. Walaupun banyak media sebenarnya dapat memberikan ilmu pengetahuan, seperti YouTube, media pembelajaran online, bootcamp, pelatihan-pelatihan yang sekarang sudah dapat diakses dengan mudah. Tapi membaca dapat memberikan sesuatu yang lebih daripada sekedar pengetahuan. Saya tidak akan jelaskan mengapa, tetapi cobalah sendiri. Daripada lu bengong aja ya kan? Aduh, jadi kemana-mana kan pembahasannya. Oh iya, gue agak prihatin sama generasi muda kebanyakan. Buat lu yang melihat video ini bener-bener dari nurani gue berbicara. Gue bener-bener berharap pada tahun 2045 saat Indonesia memasuki 100 tahun, gue gak pengen lagi melihat bapak-bapak dengan wajah terlihat letih, berpakaian lusuh, sambil menunduk meneteskan air mata. Tidak lagi melihat ibu-ibu menangis karena tidak dapat membeli susu untuk anaknya. Tidak lagi melihat kebodohan di setiap jengkal pelosok negeri. Tidak kulihat lagi tipu daya hanya karena ingin mendapatkan keuntungan lebih dengan cara menghancurkan martabat sendiri. Tidak kulihat lagi wanita menjual dirinya hanya untuk mencukupi kehidupan keluarganya. Tidak lagi kudengar cerita kesedihan. Aku benci mendengar keluhan-keluhan itu. Biarkan kalimat-kalimatku ini menusuk hati dan membakar jiwa dan pikiranmu. Katakan pada dunia, aku dari Indonesia. Negeriku bukan negeri terbelakang, seperti apa yang Anda anggap selama ini. Perlu diingat, hebatnya suatu bangsa bukan karena negara atau karena sumber dayanya, tetapi karena rakyatnya. Negeriku hanya sedang sakit saat ini. Kesakitan ini yang akan membuat generasi semakin kuat. Maka, nikmati kesedihan yang Anda rasakan, sampai tak kau rasakan lagi sakitnya. Tempa diri dengan kesakitan itu, lalu telan saja. Toh, setiap pencapaian selalu ada yang dikorbankan. Korbankanlah sedikit waktumu dengan bayaran rasa sakit dan kekecewaan untuk Indonesia yang lebih baik 2045. Oke, kita balik lagi ke cerita, karena sudah cukup terlalu panjang ocehan gua yang out of the topic. Strickland dan temannya berhasil selamat karena ia hanya memakan sedikit bagian dari jambu beracun itu. Dan juga ia perlu waktu 8 jam untuk menghilangkan rasa sakit yang disebabkan oleh buah masinel. Kasihan. Udah ngerasain sakit ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Harus ditambah rasa sakit dari buah tersebut. Lengkap banget derita lu sob.
Untuk menghilangkan rasa sakitnya, Stickland harus meminum pina colada dan susu dengan sangat hati-hati, seperti berjalan di atas jembatan yang rapuh. Karena pada saat racun tersebut mengalir ke kelenjar getah bening di leher mereka, penderitaannya tidak dapat dibayangkan. Ngapain Bang diem? Lagi ngebayangin nih. Kan dia bilang nggak dapat dibayangin. Oh iya lupa. Hehehe. Ayo, pasti lagi ngebayangin yang jorok-jorok ya. Elah bacot. Karena merasa disakiti dan menanggung kekecewaan yang begitu dalam yang disebabkan oleh buah dari pohon masinel, akhirnya pada tahun 2000 pas, gak kurang, gak lebih, Stickland dengan berat hati mempublikasikan laporan pada The British Medical Journal yang mendeskripsikan tentang rasa sakitnya dari memakan buah sampai gejala infeksinya secara detail tanpa ada yang kelewat sedikit pun. Pohon masinel menghasilkan getah susu yang kental, tapi bukan kental manis, dan mengalir ke semua bagian pohon, mulai dari kulit pohon, daun, akar, hingga buah dan ke seluruh bagian tubuh. Getah ini bisa membuat kulit melepuh dan seperti terbakar jika melakukan kontak dengannya. Getah masinel mengandung berbagai jenis racun. Namun yang memberikan efek paling parah adalah korbol. Perlu diketahui bahwa korbol mudah larut dalam air. Jadi, jika kamu berteduh di bawah pohon masinel saat hujan, tetesan air yang tercampur dengan getah dan sedikit kenangan masa lalu tetap bisa menimbulkan luka bakar pada kulit. Ada juga beberapa laporan yang mengatakan bahwa asap dari pembakaran batang masinel menyebabkan peradangan pada mata dan kebutaan sementara. Widih, keren. Udah kayak gas air mata nih. Karena sangat berbahaya, di beberapa wilayah, pohon ini ditandai dengan garis atau cat merah dan papan peringatan seperti ini. Woi, bukan itu woi. Bukan itu juga kali. Ganti. Nah, ini baru bener. Namun, meskipun begitu, pohon masinel berperan penting pada ekosistem lokal. Dengan semak besarnya, masinel tumbuh sebagai penahan angin yang sangat baik dan mampu melindungi pantai-pantai di Amerika Tengah dari erosi. Nah sob, sekian dulu ya pembahasan kita kali ini. Kalau kalian kesel nonton video ini, sama aku juga. Tapi perlu diingat perkataanku tentang Indonesia 2045 tidak main-main. Kita perbaiki semuanya mulai hari ini. And I believe. Bye-bye.